Anda masih bersama kami di Berita Semarang dan berikut kami hadirkan kembali informasi utama hari ini. Langgar aturan puluhan lapak liar PKL yang berjualan di trotoar di Jalan Kalikawe, Kota Semarang dirobohkan. Motif sakit hati terhadap sebuah bank dianggap tidak masuk akal. Kondisi kejiwaan pelaku perusakan tempat ibadah di Magelang akan diobservasi lebih lanjut. Warga Purbalingga diimbau berhati-hati saat berbelanja karena ditemukan ikan teri dan cumi kering mengandung formalin di pasar tradisional. Ya, tidak ada aturan pembatasan jumlah kapasitas jemaat jelang perayaan ibadah Natal di Kota Semarang. Melihat kasus COVID-19 berada di level 1, kapasitas jemaat di gereja bisa mencapai 100%. Aturan jumlah kapasitas jemaat tahun ini dan tahun lalu cukup berbeda. Tahun ini tidak ada batasan jumlah jemaat alias bisa menampung 100% dari kapasitas yang ada. Hal ini berdasarkan tren COVID-19 di Kota Semarang yang melandai dan status PPKM level 1. Meski begitu, PLT Wali Kota Semarang mengimbau warga untuk tetap menerapkan protokol kesehatan dengan baik. Saat ini kasus COVID-19 di Kota Semarang tercatat ada 110 orang. Selain itu, pengamanan saat perayaan Natal juga diperketat. Sejumlah pos jaga TNI Polri di dekat tempat ibadah gereja dibangun. Pemkot juga menggandeng organisasi umat lainnya dalam membantu pengamanan Natal. Semoga dengan kita bisa menjaga COVID yang ada di Kota Semarang ini kan sudah berkisar di angka 50 ya yang COVID-nya. Kemudian 60 sekitar 60 ini yang non KTP atau non penduduk Kota Semarang. Ya kita harapkan ini bisa tetap seperti ini sehingga ibadah juga bisa lancar, masyarakat juga bisa merayakan Natal dan Tahun Baru khususnya ini juga tidak ada pembatasan-pembatasan, tapi yang penting adalah tetap protokol kesehatan. Bu, untuk pengamanan Natal sendiri gimana nih Bu? Ya kalau pengamanan Natal ini kan kita biasa ya sudah menjadi hal yang rutin bagi pemerintah kota, disupport oleh TNI Polri, pasti ada pos-pos ya, ada pos-pos yang di dekat tempat ibadah. Kemudian biasanya juga tidak hanya warga-warga non-muslim yang menjaga gereja, biasanya ada juga kolaborasi dengan organisasi-organisasi. Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta masyarakat untuk bisa menjaga kebinekaan dengan ikut merasakan sukacita Natal. Hal itu sebagai bentuk toleransi keberagaman umat di Jawa Tengah. Mengajak seluruh masyarakat perayaan Natal besok, kita bisa saling menghormati agama apapun. Kalau bisa malah justru kita turut bergembira ria. Ya. Yang ritual mereka beribadah kita hormati, kita turut merayakan dengan ikut bersukaria meskipun tentu saja tidak ikut ibadahnya. Nah, dengan cara itu menghormatinya akan bisa kita tunjukkan. Dan insya Allah nanti kita akan komunikasi lagi dengan banyak pihak. Maka saya kepingin Mbok Yao setiap perayaan Natal dan Tahun Baru itu ceritanya cerita gembira, bukan cerita yang menyeramkan dan menakutkan gitu ya. Maka kita betul-betul butuh partisipasi dari masyarakat. Rasa saling menghargai, menghormati itu ada dalam perbedaan-perbedaan. Kita ke informasi lain, waspadalah dan lebih teliti saat hendak membeli bahan makanan. Dalam razia makanan di pasar tradisional di Kabupaten Purbalingga, petugas Badan POM menemukan ikan teri dan cumi kering yang mengandung bahan pengawet makanan formalin. Tim gabungan Badan POM Kabupaten Banyumas, Dinas Ketahanan Pangan, dan Dinas Perdagangan Kabupaten Purbalingga merazia makanan di sejumlah pasar tradisional. Pasar Bukateja dan Segamas jadi sasaran petugas. Sampel berbagai jenis makanan dari kios pedagang diambil untuk diuji. Ternyata dari 16 jenis makanan dan minuman yang diuji, petugas menemukan kandungan bahan pengawet jenis formalin pada jenis produk ikan teri dan cumi kering. Petugas pun menyita makanan yang mengandung formalin karena efeknya bisa membahayakan kesehatan warga. Dari dua hasil pengawasan tersebut memang ternyata masih ditemukan ya teri nasi yang mengandung formalin. Meskipun itu jumlahnya sudah jauh berkurang dibanding tahun-tahun yang lalu. Jadi kalau hari ini ditemukan satu di antara 16 sampel yang kami ambil. Ya.
sampel. Efeknya apa sih Pak itu? Ya. Yang mengandung formalin efeknya apa sih? Formalin ini kalau menurut literatur ya, itu sangat berbahaya bagi tubuh manusia dan kalau dikonsumsi dalam jumlah yang besar terus menerus itu bisa menyebabkan terjadinya kanker ya, kanker. Makanya harus hati-hati masyarakat karena ini bahan berbahaya dan secara aturan memang tidak boleh ditambahkan di pangan ya. Razia dan uji makanan dan minuman di pasar-pasar tradisional dilakukan jelang libur Natal dan Tahun Baru. Petugas berharap masyarakat bisa lebih teliti dan mengenali ciri-ciri makanan yang mengandung bahan pengawet, mulai dari tidak berbau menyengat, berwarna cerah, dan tidak mudah basi. Mardianto melaporkan dari Kabupaten Purbalingga. Jelang Natal dan Tahun Baru, harga daging ayam di Kota Semarang mengalami kenaikan yang cukup tinggi. Harga ayam yang sebelumnya dijual Rp34.000, kini dijual Rp37.000 per kilogram. Harga daging ayam di Kota Semarang mengalami kenaikan cukup tinggi. Seperti di Pasar Mijen, Kota Semarang, para pedagang menjual daging ayam Rp37.000 dari sebelumnya Rp34.000 per kilogram. Kenaikan hingga Rp3.000 ini sudah berlangsung sepekan terakhir. Pedagang mengatakan kenaikan harga ayam jelang Natal dan Tahun Baru sudah biasa terjadi. Yang penting stoknya tidak sulit. Untuk ayam aman ya Mbak ya? Aman. Meski harga mahal itu? Ya betul sekali, aman. Aman ya. Mbak kalau tanggapan pembeli dengan kenaikan ayam ini gimana Mbak? Ya kalau sebagian sih udah pada tahu ya Mas ya, sebagian kan udah pada tahu karena ya kalau memang Natal sama Tahun Baru memang tradisinya seperti naik itu ya Mbak, ya, pasti Mbak. naik sejak seminggu. Satu minggu ini ya. Untuk pembeli gimana Bu dengan kenaikan harga Nggak ini? apa-apa, udah biasa. Nah, Berarti ini justru meningkat ya Bu, pembeli jelang Natal? Permintaan ya, ayam? Natal meningkat tapi nggak sebegitu hari raya. Hari raya Lebaran ya. Oh. Pedagang memprediksi harga daging ayam akan terus mengalami peningkatan hingga Rp40.000 per kilogram jelang Natal dan Tahun Baru. Hal ini didorong karena tingginya permintaan daging ayam. Ali Muftagirin melaporkan dari Kota Semarang. Ya, informasi lain untuk Anda, TNI Angkatan Laut mengagalkan penyelundupan burung kacer di Pelabuhan Tanjung Emas, Kota Semarang. Burung tanpa dilengkapi dokumen itu dibawa dari Pontianak, Kalimantan Barat. Ratusan burung kacer diamankan TNI Angkatan Laut dari sebuah truk yang menumpang kapal laut KM Dharma Kartika. Kapal dari Pontianak, Kalimantan Barat bertujuan ke Pelabuhan Tanjung Emas, Kota Semarang. Ada 23 box berisi 20 ekor burung kacer yang tidak memiliki dokumen lengkap. Petugas menangkap sopir yang membawa burung tanpa dokumen. Sopir mengaku diminta seseorang tak dikenal untuk membawa ratusan ekor burung kacer ke Semarang. Nantinya burung ini akan diambil oleh pihak yang sudah memiliki izin. Namun saat sopir ingin menghubungi orang yang menitipkan burung-burung ilegal ini, ternyata nomornya sudah tidak aktif. TNI Angkatan Laut berkoordinasi dengan Balai Karantina Wilayah Kota Semarang dan BKSDA Kota Semarang untuk mengungkap kasus ini. Lakukan pemeriksaan secara detail dan ditemukan burung yang tidak dilengkapi dokumen dengan melanggar pasal 35 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan. Jumlahnya sekitar 23 box, masing-masing box sekitar 20 kurang lebihnya, sehingga jumlah keseluruhan adalah 460 ekor. Jenis burungnya adalah jenis kacer. Enggak, katanya sih udah atensi gitu, udah ada atensi izin apa gitu. Atensi itu seperti apa Mas? Atensi itu kayak ngasih uang ke aparat apa gitu loh, dibilangin gitu. Makanya saya berani bawa. Barang itu udah ada di kapal. Oh, kalau ongkos perjalanannya berapa Mas dari sana ke sini? Kapalnya? Tidak, sampai dikasih ongkos berapa? Belum dikasih saya. Oh, belum dikasih? Belum, kalau waktu diambil baru dikasih. Barang itu udah di kapal. Saya sampai Karimun dibangunin.
langsung turun titip barang itu. Berarti belum ada perjanjian mau dikasih uang berapa itu ya, sampai sini? Warga di Kabupaten Banjarnegara harus menantang maut untuk menyeberangi sungai yang berarus deras. Hal itu sudah dilakukan selama 2 pekan setelah jembatan penghubung putus akibat banjir bandang. Meski terbilang nekat, warga Desa Sipedang, Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara, mau tak mau, suka tak suka harus menyeberangi derasnya Sungai Kacangan. Mereka terpaksa menantang derasnya sungai karena jembatan penghubung desa terputus akibat banjir bandang. Aksi warga sangat berbahaya karena dalam waktu yang tak terduga, arus sungai bisa mendadak deras. Namun, warga tak punya banyak pilihan. Mereka harus menyeberang daripada terisolasi. Jika harus memutar, warga harus menempuh puluhan kilometer untuk bisa sampai ke desa lain. Terputusnya jembatan sudah terjadi sejak 2 pekan lalu. Saat itu banjir bandang terjadi usai hujan deras mengguyur wilayah Banjarmangu. Warga sempat membangun tangga darurat dari bambu dan kayu, tetapi Senin kemarin kembali terbawa arus sungai. Jembatannya putus ya. Sehingga nggak bisa dilewatin gitu ya? Bisa sama sekali. Kemarin masih mending, masih ada ini yang kecil kan, maksudnya masih ada kayu, jadi masih bisa buat rambatan. Kalau sekarang udah putus total ya, mau nggak mau harus nyebrang. Harus nyebrang. Tadi takut nggak, Bu? Takut banget. Dalam juga ya? Iya. Deras juga? Deras banget. Kalau kemarin yang belum banjir kan lewatnya sini. Nah, sekarang harus muter ke arah Wanagogo. Nah, sejauh berapa kilometer? Paling enggak ya 20 kilometeran. Terputusnya jembatan mengganggu ekonomi warga. Kendaraan tak bisa melintas, logistik pun terganggu. Apalagi jembatan ini menjadi penghubung antara 2 kecamatan, Pandanarun dan Punggelan. Warga meminta pemerintah daerah segera memperbaiki jembatan rusak. Mardianto melaporkan dari Kabupaten Banjarnegara.